seorang perempuan bisa diketahui apakah dia rahimnya tidak sedang mengandung. Cara mengetahuinya dengan bulan atau dengan haid, atau dengan bulan atau dengan melahirkan, itu disebut iddah. Jadi tujuan iddah itu adalah untuk mengetahui apakah perempuan itu rahimnya bersih atau tidak, karena dikhawatirkan di dalam rahim sudah ada bayinya. Kalau sudah ada bayi, nggak boleh menikah dulu agar supaya tidak terjadi tumpang tindih nasab. Nah, maka diperlukan adanya iddah. Iddah itu 3. Satu dengan haid sucian, yang kedua dengan bulan, yang ketiga dengan melahirkan. Wal mu'taddatu ala dhorbaini. Perempuan yang iddah ada 2 jenis. Yang pertama mutawaffa anha zaujuha, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Wa ghairu mutawaffa anha, dan perempuan yang tidak ditinggal mati oleh suami, berarti diceraikan. Sekarang yang pertama, fal mutawaffa anha zaujuha, ketika perempuan itu ditinggal mati oleh suaminya. Kalau suaminya meninggal dunia, maka cara iddah dari perempuan, in kanat hurratan hamilan fa iddatuha an wafati zaujiha biwada'il hamli kullihi. Ketika perempuan itu ditinggal oleh suaminya, meninggal, dilihat kalau perempuan itu perempuan merdeka, perempuan umum, dalam keadaan sedang hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Hatta tsani tauma aini, sampai 2 anak kembarnya. Artinya bayinya harus benar-benar sudah lahir. Bahkan andaikan mengandung 2 anak, 2 anaknya itu juga harus sudah lahir. Ma'imkan nisbatil hamli lil mayyit, besertaan memungkinkan menisbatkan kandungan kepada si mayit. Walau ihtimalan, walaupun masih memungkinkan, contohnya kaman fin bili'an, seperti anak yang dinafikan, yang ditiadakan sebab li'an, maka itu masih dalam kategori kan kemungkinan besar menjadi anaknya yang li'an, walaupun kan suami kemarin kalau li'an nuduh dia selingkuh, tapi kemungkinan besar ya anaknya dia, itu kemungkinan besar. Falau mata sobiyun la yuladu limislihi an hamilin fa'iddatuha bil ashhuri la biwad'il hamli. Sementara ketika suaminya itu adalah anak-anak, ada seorang istri punya suami, suaminya masih anak-anak. Lah anak-anak itu kan nggak mungkin bisa, ya walaupun menggauli pun nggak mungkin bisa punya anak kan. Maka untuk iddah daripada istri tersebut bukan dengan melahirkan, tapi dengan bulan gitu. Ya karena ya nggak mungkin anak kecil kok bisa menghamili, itu tidak bisa. Wa in kanat hailan, sekarang kalau perempuannya tidak hamil, fa'iddatuha arba'atu ashhurin wa ashr, maka iddahnya 4 bulan 10 hari, minal ayyami, dari hari bilayaliha, dengan malamnya, berarti 4 bulan 10 hari 10 malam. Wa tu'tabaru al-ashhur bil ahillah, penghitungan bulan menggunakan bulan hijriyah, bukan bulan masehi. Ma'amkana wa yukammalu al-munkasir salasina yauman,
yang pecah disempurnakan menjadi 30. Maksudnya bulan Hijriah ada yang 29, kalau 29 sempurnakan menjadi 30. Intinya berarti harus 130 hari intinya. Iddahnya 130 hari. Jadi kalau perempuannya itu ditinggal mati oleh suami, iddahnya ada dua. Satu dengan cara melahirkan. Kalau tidak melahirkan, kalau dia tidak hamil, berarti iddahnya dengan cara bulan, 4 bulan 10 hari atau 130 hari. Setelah 130 hari, istri itu sudah boleh menikah lagi, maksudnya. Cuman ya jarang yang menerapkan ya karena kayaknya nggak pantas, maksudnya sampai 4 bulan wis menikah lagi itu, sementara istilah kuburan suaminya pun belum kering, gampangan nih, akhirnya sampai bertahun-tahun. Ada juga kadang anaknya yang tidak mengizinkan, itu salah, nanti sama babin nanti gitu. Sekarang wa ghairul mutawaffa anha zawjuha. Sekarang kalau istri itu bukan ditinggal mati, berarti diceraikan. Kalau perempuan yang diceraikan, maka dilihat ingkanat hamilan. Kalau perempuan itu sedang hamil, fa'iddatuha biwad'il hamli, maka iddahnya dengan melahirkan kandungannya. Al-mansub li sahibil iddah, yang dinisbatkan kepada orang yang memiliki iddah. Pokoknya orang mengandung itu ya iddahnya sampai melahirkan. Jadi umpama ada orang diceraikan, hari ini diceraikan, besok lahiran, ya wis berarti besok langsung boleh nikah. Ini pas melahirkan. Dan sing repot itu nembe proses. Tadi malam nembe proses, baru dicerai, berarti kan nunggu 9 bulan baru dia boleh nikah lagi begitu. Karena melahirkannya kan 9 bulan. Wa in kanat hailan. Sekarang kalau perempuan itu tidak hamil, nggak hamil, dilihat. Kalau perempuannya tidak hamil, dilihat dulu. Wahia min dzawati aswahibil haid. Kalau dia perempuan yang masih memungkinkan haid, berarti perempuan yang masih ya muda lah bahasanya, masih kemungkinan masih bisa haid, maka iddahnya adalah fa'iddatuha salah satu qur'in, maka iddahnya 3 kali sucian. Wahia al-abhar. Quru itu artinya suci. Wa in tuliqat tahiran, ketika perempuan ditalak pada saat suci, bi an baqiya min zamani turiha, gambarannya masih tersisa zaman dia bersuci. Baqiyat ba'da talaqiha, maka dia setelah ditalak si istri tersebut, ingqadat iddatuha bit'ni fi haidatin salisatin, maka selesai masa iddahnya dengan dia masuk ke haid yang ketiga. Autuliqat haidon, atau perempuan itu ditalak pada saat haid amufasa dalam keadaan nifas, inqadat iddatuha bit'ni fi haidatin rabi'atin, maka habis masa iddahnya ketika masuk kepada haid yang keempat. Wa ma baqiya min haidiha la yuhsabu, yang tersisa dari haidnya tidak dihitung Quran, dihitung sebagai sucian. Maksudnya begini, makanya kemarin mentalak istri dalam keadaan haid itu dilarang, diharamkan. Karena apa? Memperpanjang masa. Ada perempuan ini dalam keadaan suci itu kan. Ini suci, taruhlah bulan 1 dia suci, terus ditalak dening suami. Tanggal 7 perempuan itu haid, tanggal 1 Januari ditalak, tanggal 7 perempuannya haid, kan berarti masuk haid pertama. Terus nanti 7 hari habis itu suci lagi, nanti tanggal 5 bulan 2 haid lagi, kan sudah 2, terus suci lagi. Terus tanggal 1 bulan 3 haid lagi, 3.
dengan dia masuk ke haid yang ketiga di bulan 3, berarti setelah haidnya selesai kemudian dia suci, sudah boleh nikah. Tapi kalau dia ditalak pada saat haid, tanggal 1 ditalak, kondisi perempuan sedang haid, nah haid, tanggal 1 haid, terus kan suci, tanggal 2 baru haid lagi kan, nah bulan 2 baru haid lagi, bulan 2 berarti baru hitung 1 bulan 2, terus nanti suci lagi, bulan 3 haid lagi, berarti 2, terus suci lagi, bulan 4 haid lagi, berarti ketiga daripada haid kan, terus dia suci, begitu haid yang keempat bulan 4 dia baru bisa nikah lagi, berarti kan berapa bulan itu sudah panjang dia, makanya dilarang. Loh kenapa kok sampai dilarang padahal perceraian? Iya, karena nanti perempuan itu kalau nggak boleh nikah, sebenarnya kalau perempuan nggak boleh nikah lagi, artinya selama iddah nggak boleh nikah, kan tidak ada yang nanggung jawab dia, yang beri makan, beri ini macam kan tidak ada, makanya jangan diperpanjang, itu aslinya. Tapi kenapa di Indonesia kayak nggak berlaku? Ya karena di Indonesia perempuannya sudah bisa kerja sendiri, jadi akhirnya mau diperpanjang mau nggak ada masalah, udah itu yang bedakan. Sehingga akhirnya banyak sekali istilahnya seorang yang menjaga sampai tahunan, karena dia bisa kerja. Sementara kalau di hukum Islam kan sebenarnya perempuan nggak bisa apa-apa, maksudnya nggak boleh kerja, nggak boleh ini. Jadi kalau sudah tidak punya suami berarti nggak ada yang menanggung, jadi nggak ada yang ngasih nafkah dan sebagainya. Sehingga Islam memberikan hukum jangan memperpanjang masa iddah. Jadi kalau perempuan itu adalah perempuan yang bisa haid, maka iddahnya dengan cara 3 kali haid gitu. Kalau ditalak pada saat kondisi suci. Wa in kanat tilkal mu'taddati shaghirah aw kabiratan lam tahid aslan. Sekarang kalau istri yang diceraikan itu masih kecil, istri masih kecil atau istrinya sudah tua yang tidak mungkin bisa haid. Nah, istri yang tidak mungkin haid berarti anak kecil atau orang yang sudah tua. Walam tablugh sinil ya'si au kanat mutahayyirah, dan belum sampai kepada masa menopause atau si perempuan itu dalam keadaan bingung menentukan haid, au aisyatun atau memang sudah tidak mungkin dia untuk haid, maka fa'iddatuha salasatu ashhurin, maka iddahnya 3 bulan hilaliyah, 3 bulan hijriyah. Inin toba kotolakuha ala awali syahrin, ketika terjadinya talak itu di awal bulan. Fa'in tulikot fi asna isyahrin, kalau dia ditalak di tengah-tengah bulan, faba'dahu hilalani, dan setelahnya 2 bulan, wa yukamalu al-munkasir salasina yauman minasyahri ar-rabi', sempurnakan 30 hari dari bulan yang keempat. Maksudnya perempuan yang kecil atau yang sudah tidak mungkin haid, maka iddahnya 3 bulan 90 hari. Kalau memang dia ditalak di awal bulan. Kalau ditalaknya tidak di awal bulan, di tengah-tengah bulan, ya pokoknya hitung saja 90 hari intinya, selama 90 hari. Berarti kan bahasa kan 2 bulan ditambah campurannya tadi itu, karena intinya 90 harinya itu sampai 90 hari. Fa in hadat al mu'taddah, kalau orang yang iddah itu dia haid fil ashhuri, di dalam bulan, wajib 'alaiha al iddah bil aqrab, maka wajib bagi perempuan itu iddahnya pakai hitungan haid. Au ba'da qida'il ashhur, atau setelah selesainya bulan, lam tajib al aqrab. Maksudnya begini, perempuan kita bayangkan anak kecil gitu ya, anak kecil ditalak dari suaminya. Kan tadi haidnya ada, iddahnya adalah 3 bulan 90 hari.
Begitu dia masuk 2 bulan, nembe berjalan 2 bulan, ternyata dia haid. Maka akhirnya tidak lagi menggunakan hukum 3 bulan, tapi hukum yang berlaku adalah hukum haid. Berarti ya dihitung dia mulai haid, nanti haid lagi kapan, sampai 3 kali haid. Tapi kalau perempuan ini tidak ada haid sama sekali, baru dia penghitungannya menggunakan bulan itu. Nah, itu tujuannya untuk apa? Ya, untuk mengetahui kan? Ya, mengetahui supaya dia itu betul-betul rahimnya kosong, tidak ada apa calon bayi, tidak ada calon keturunan, supaya nggak tumpang tindih. Sampai tumpang tindih nanti anak itu nasabnya ke siapa, lah kan bingungi. Sampai anak itu nasabnya tidak jelas, masuk sekolah ditakoi kowe anake sapa? Bapakmu sapa? Bingung anake. Lapor nang ibuke, "Bu, aku sebenarnya sapa?" "Bu sapa biyen rame-rame?" Ya wis bin rame-rame ngono ngene sing gawe wong akeh biyen urunan. Ayo ya. Daerah bin rame-rame. Wal mutallaqatu qabla dukhuli biha. Perempuan yang ditalak sebelum digauli, la iddata 'alaiha, maka tidak ada iddah baginya. Sawa'un basyaraha az-zawj fi ma dunal farji amla, baik suaminya baik suami telah menggaulinya, ya menggauli tapi bukan di kemaluan gitu ya. Jadi cuma istilah berpelukan atau apa macam itu tidak ada iddahnya karena belum digauli. Ya kayak sing cerita nikah, makanya kenapa dia begitu selesai selesai ditalak langsung menghubungi, saya sudah ditalak, ngono kok malah menghubungi. Ya karena secara hukum tidak ada iddah, jadi setelah itu ditalak dia langsung nikah lagi boleh, tapi kan saya jadi sasaran. Dikira apa sih menyebabkan dia itu pisah? Makanya tidak ada iddah perempuan yang belum digauli. Loh, sekarang kalau kasusnya perempuan itu istilah diperkosa, ono wong wedok diperkosa, kemudian dia untuk apakah dia punya, kalau mau nikah ono idai juga, ya kita biarkan dulu, karena barangkali pada saat pemerkosaan itu terus terjadi menjadi janin, menjadi anak, jadi ditunggu gitu. Lah saya kira umpama bukan diperkosa tapi orang berzina, suka terus akhirnya apa jenenge terjadi anak. Nah, itu apakah harus nunggu anaknya lahir dulu baru boleh dinikah, atau apa jenenge langsung nikah boleh? Langsung nikah boleh langsung nikah, tapi anaknya tidak bisa menjadi anak secara nasab, bukan sebagai anaknya. Berarti dinikahkan boleh. Karena sih pertama wis jelas-jelas offset, wis jelas itu. Jadi dia sudah kartu merah. Nah, maka tetap sah nikahnya. Jadi nggak ada iddahnya tidak ada. Wa iddatul amati, iddahnya budak perempuan alhamil yang mengandung, idza tuliqat talaqan rajaiyan, ketika ditolak rajai, au bainan atau talak bain, bil hamli dengan cara melahirkan, biwatihi dengan melahirkan anak, bisyarti nisbati ila sahibil iddah, dengan syarat memang menisbatkan anaknya itu kepada orang yang memiliki iddah. Wa qalu ka'iddatil hural hamil ay fi jami'i ma sabaqa, hukumnya sama seperti iddahnya orang yang merdeka. Tapi wabil akroni in ta'taddu bi qur'aini, kalau dia itu orang yang bisa haid, ya maka dengan cara 2 kali sucian. Nek wong sing merdeka kan 3 kali sucian, kalau budak 2 kali sucian.
Wal muba'at wal mukatab wal umul walad kal amati. Budak muba'at, mukatabah, umul walad itu sama seperti budak murni. Wa bisyuhuri anil wafat, dan dengan bulan ketika ditinggal meninggal, anta tadda bisyahro ini iddahnya cuma 2 bulan wa khamsu layalin 5 malam. Nek si merdeka 4 bulan 10 hari, nek budak 2 bulan 5 hari, setengah daripada yang merdeka. Wa anit talaqi anta tadda bisyahrin wa nisfin. Kalau ditalak bukan karena majikan meninggal, kalau ditalak ya berarti iddahnya kalau menggunakan bulan 1 bulan setengah dari orang merdeka. Yang merdeka 3 bulan, ini 1 bulan setengah. Ala nisfi setengah. Wa fi qaulin syaroni, menurut satu pendapat ya 2 bulan. Wa kalamul Ghazali, pendapat daripada Imam Ghazali, yaqtadi tarjihu, memberikan keputusan mengunggulkan yang 2 bulan. Jadi menurut Imam Ghazali itu iddahnya budak itu 2 bulan. Wa ammal musannif faja'lu aula haitsu qala fa i'tadat bisyarani kana aula. Ya, cara pengarang kitab ini kalau 2 bulan itu lebih baik. Jadi bukan hukum tapi lebih baik. Bukan kepastian sing apik ya sampai 2 bulan. Tapi secara hukum cuma sebulan setengah. Nek cara Imam Ghazali enggak, secara hukum ya 2 bulan gitu. Wa fi qaulin iddatu salasatu asyhurin, menurut pendapat lain ya 3 bulan juga. Wa huwal ahwat, dan itu yang pendapat yang paling hati-hati, kama qala Syafi'i, itu yang di pendapatnya Imam Syafi'i, wa alaihi jam'un minal ashab, dan juga golongan murid-murid Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya iddahnya adalah 3 bulan. Kok iso beda iki? Imam Syafi'i kita pengikut Imam Syafi'i. Kok pendapat bisa beda-beda? Itulah karena berpikirnya seseorang. Murid-muridnya berpikir. Dengan berpikir, tapi berpikir sih. Kita tahu murid-muridnya orang-orang hebat, orang cerdas ya. Muridnya kelas-kelas Imam Ghazali kok. Pikirannya jernih, hatinya jernih, faham, jadi bisa mengeluarkan pendapat. Imam Syafi'i lah ngomong 3 bulan, tapi cara Imam Ghazali enggak 2 bulan. Padahal Imam Ghazali apa istilahnya? Pengikutnya Imam Syafi'i, dan jaraknya jauh. Nggak ketemu Imam Ghazali, nggak ketemu Imam Syafi'i, nggak ketemu. Kenapa? Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafatnya 204 Hijriah. Berarti umurnya berapa? 54. 204 Hijriah Imam Syafi'i meninggal. Imam Ghazali lahir 450 Hijriah. Berarti berapa tahun ini? 245 ya. 246 tahun baru Imam Ghazali lahir. Nah, terus wafatnya 505 Hijriah Imam Ghazali. 450 lahir, 505 Hijriah wafat. Berarti kan 200-an tahun baru lahir Imam Ghazali. Imam Ghazali punya pendapat, jadi Imam Ghazali enggak 2 bulan aja. Dan sementara Imam Syafi'i mengatakan 3 bulan. Berarti ini bertentangan, bukan karena pemikiran. Nah, murid itu boleh berpikir, tapi syaratnya itu tahu apa ya, hukum berpikir ya. Orang berpikir ngawur. Nah, karena melalui perenungan. Jadi saya ini ya angel merenung, jadi pokoknya kudune ittiba itu semua ngikut wae aku jarene ngono. Karena apa ya, pikiran-pikiran kacau kabeh. Gak ada sih murni, pikiran murni gak ada. Kan gak usah buat pendapat sendiri. Pikirannya kacau. Karena syarat untuk syarat untuk mengijtihad atau memiliki pendapat minimal 15 syarat harus dipenuhi. Itu minimal 15 syarat. 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 merdeka, 5 rojulia, sifat kelaki-lakian. Orang kenal juga sifat keperempuanan.
terus apa meneh bisa pendengaran bagus, penglihatan bagus, akalnya cerdas, faham Quran, faham hadis. Quran yang menjelaskan hukum dan hadis yang menjelaskan hukum. Karena Al-Quran itu tidak semua membahas hukum. Al-Quran itu isinya ada 9 isi Quran: siksaan, pahala, peringatan surga, neraka, cerita orang-orang zaman dulu, mu'idhah, pelajaran-pelajaran, kemudian baru hukum, halal, haram, makruh, mubah, sunnah, hukum. Jadi isi Quran 9. Orang yang bisa berijtihad, dia harus memahami ayatul ahkam, walaupun gak hafal gak apa-apa, tapi dia harus paham. Lah ayat hukum dan Al-Quran ada berapa? Orang usah sebutkan ada berapa lain, kalau saya sebutkan ayatnya bunyinya apa, ada berapa ayat di dalam Al-Quran. Dari 6.666 ayat, berapa ayat yang membahas tentang hukum? Biro orang ngerti berarti ya gak usah ijtihad lah, kok ayatnya orang jumlahnya itu orang ngerti apa meneh, kon membacakan satu persatu. Jumlahnya ada 500 ayat. Jadi Quran itu 500 yang membahas hukum. Hukum wudhu, hukum puasa, hukum sholat, hukum zakat, hukum haji, hukum potong tangan, hukum orang yang berzina, orang mabok-mabokan, hukum. Kemudian hadis tentang hukum. Nah, sehingga Imam Ghazali itu mampu menguasai ilmu itu. Maka Imam Ghazali itu sempat akan mendirikan madhab sendiri, jadinya madhab Ghazali. Punya madhab karena cerdasnya luar biasa. Dia hampir punya madhab. Mereka madhab cuma ada 4, sebenarnya 10. Madhab itu 10, tapi yang terkenal cuma 4. Karena yang 6 murid-muridnya nggak bisa diandalkan. Jadi bahaya gitu. Orang guru alim nih muridnya balik loh, hilang. Gurunya hilang. 10 madhab hanya tinggal 4 madhab. Kenapa yang 4 ini bisa bertahan? Karena muridnya bisa diandalkan. Abu Hanifah dua murid Abu Yusuf. Abu Yusuf dua murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kemudian madhab yang kedua Imam Malik. Imam Malik dua murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang menggabungkan madhab Abu Hanifah dan madhab Imam Malik, yang madhab Imam Malik tekstual, madhab Imam Abu Hanifah rasional, digabungkan oleh Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i mendirikan madhab sendiri, 3 madhab. Terus Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Akhirnya si papat ini berkembang madhabnya, walaupun ujung-ujungnya mendirikan madhab sendiri, tapi mempertahankan, bisa meramaikan madhab ini karena jasa dari murid-muridnya. Sementara yang 6 muridnya itu istilahnya nggak bisa diandalkan. Makanya lu selalu ngomong apa? Mencari guru yang sejati itu mudah, sing sulit mencari murid sejati, murid yang bisa melangsungkan, melanjutkan madhab atau pendapat guru. Sulit. Apa mana pikiran jelas pikiran musyawas itu pikiran kacau. Sing mengatakan bahwasannya rokok itu boleh siapa ya? Sopo lari. Itu jadi musyawas. Kepala kok keliru. Saya punya guru mengatakan rokok itu haram. Siapa? Ustaz Soleh ngomong. Loh, keliru jelas itu. Keliru. Gua malah sing ngomong haram malah jadinya boleh. Musyawas. Sehingga para murid saya akan menyampaikan, melanjutkan daripada madhabnya guru saya. Kita lanjut terus. Satu, dalam bidang apa umpama? Dalam bidang kenegaraan. Nah, kenegaraan ya kan saya ikuti. Nah, jadi nggak boleh kita ikut memberontak, nggak boleh kita ikut membuat apa sih khilafah apa sebenarnya. Saya ikuti.
Kemudian tentang pendapat tentang bagaimana kita itu masuk di koridor pemerintahan. Nah, gitu. Kan harus mengatakan haram. Seorang ulama nggak boleh dekat-dekat dengan pemerintahan. Saya pakai sih, ya karena guru saya berpendapat bahwa ulama itu harus mengawal daripada pemerintahan. Gitu. Kemudian gue sampai mau keliru, musawas. Dan kemudian setelah nanti para murid-murid ini mempelajari dari gurunya, terus punya pendapat. Kayak Imam Ghazali tadi, karena sudah sangat alimnya, akhirnya hampir mendirikan madhab baru, jenenge madhab Ghazali. Begitu dia sudah niat ingin mendirikan madhab baru, karena beliau sudah ahli apa? Ahli hadis, ahli Quran, ahli semua, ahli bidangnya, mampulah untuk ijtihad. Begitu akan membuat madhab, terus beliau mimpi. Nang mimpi nih, iku Rasulullah duduk bersama para sahabat, Abu Bakar, Umar. Terus dikursikan bertingkat-tingkat, di kursinya para sahabat. Terus ini sarana kursinya para madhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Yes. Di situ Imam Ghazali ikut. Yes. Setelah pembahasan istilahnya, penyampaian, Abu Hanifah keluar dari pintu Hanifah, Imam Malik keluar dari pintu Maliki, Imam Syafi'i keluar dari pintu Syafi'i, Imam Ahmad keluar dari pintu Hambali. Imam Ghazali gak mau pintu. Wah, bingung banget. Aku keluar dari pintu ini, gak ada pintu nih. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ukhruj min babi Syafi'i, keluarlah kamu dari pintunya Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Ghazali tetap mempertahankan madhab Imam Syafi'i. Selevel Imam Ghazali, karangannya fenomenal banyak, luar biasa, masih disuruh taklid, disuruh ittiba kepada Imam Syafi'i. Loh, ngomong saya ini model jenggot kok apa istihad dewe. Imam Syafi'i salah, itu jenggot itu udah lurus bisa. Gila-gila ini. Oh kok iya, Allah ya Rabbi, harus kembali ke Quran. Oh dia. Jadi wong itu mbok yo tahu diri. Iki tak ibaratkan yo kaya ono kambing ngelawan gunung. Jadi kambingnya marah, gunungnya ditandung ngene. Iku kira-kira sing modal sapa? Mana aku nggak tahu diri wong iki, ya Allah Rabbi. Ya Allah, Imam Ghazali itu ada karangan sing istimewa jenenge Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin sebenarnya iku 4 jilid. Sebenarnya ada 8 jilid. Ono Ihya Ulumuddin, ono Ihya Ulumudunya. Ihya Ulumudunya di saat pasukan barbar, pasukan Tartar Mongolia menaklukkan Baghdad, kitab Imam Ghazali dibawa oleh pasukan Mongolia karena itu dianggap bermanfaat. Sementara kitab yang berkaitan dengan agama dijadikan jembatan nang sungai jenenge Dajlah. Jembatan. Jadi akhirnya sungai Dajlah menjadi hitam karena tinta-tinta kitab-kitab ini tadi. Iku jahate wong barbar wong Mongolia. Ku dipimpin dening seorang apa jenenge jenderale, iku jenenge sapa? Genghis Khan ya. Iku jenderal, dan dia di mana menjajah di situ ada istrinya kemarin, sehingga akhirnya orang istilah orang yang darahnya O itu kemungkinan besar keturunan daripada jenderal Limo ini. Wah, karena setiap jajah nanti istilahnya nandur kabeh nanti ini selirewe 1000 selire.
Kita bayangnya kapan nganggo celana nih? 1000 kok, aduh nih bu. Ya, pasukan Mongolia meruntuhkan Baghdad. Baghdad runtuh. Kenapa Baghdad bisa runtuh? Padahal Baghdad sebagai sentral daripada keilmuan, masa dahabiyah, masa ke masa keilmuan, mulai transit, mulai ilmu semua dikumpulkan, ilmu apa jadi filsafat Aristoteles masuk, kemudian kenapa bisa runtuh? Karena ada pengkhianat. Makanya pengkhianat itu tetap ditulis jenenge Nasiruddin, pengkhianat, karena dia ditawari, kalau kamu bisa membocorkan kelemahan orang Islam, kamu akan saya jadikan gubernur. Akhirnya dibocorkan, Baghdad runtuh, dia pun juga tidak menjadi apa? Gubernur, karena jadinya si Somo itu Genghis Khan itu mau ngomong, oh dia sama kawannya sendiri saja berkhianat, apalagi sama kita. Itu hati-hati dengan pengkhianat. Makanya bangsa yang besar bukan yang mengingat pahlawan, tapi bangsa yang besar yang mengingat pengkhianatnya. Kalau pengkhianat itu harus diingat siapa saja. Rusaknya, tenggelamnya kapal bukan karena air yang ada di sekelilingnya, tapi kapal bisa tenggelam karena air yang masuk. Sebagai bahaya nih pengkhianat. Pengkhianat bahaya. Terus akhirnya bangsa Mongolia barbar ingin melakukan perluasan wilayah sampai ke daerah kerajaan Mojopahit. Perangi neng daerah Tuban itu artinya celana dalam. Ya, ternyata perang nganggo armada laut. Sing menang Mojopahit karena pasukan Mongolia menggunakan baju besi lengkap, perang neng laut, pasukan Majapahit cuma nganggo celana dalam. Begitu perang, pasukan Mongolia kecemplung, tenggelam terus mau pakai baju besi. Lah pasukan Mongolia cuma pakai celana dalam, bisa renang, akhirnya hidup menang. Tuh, jadi ono manfaatnya celana dalam. Akhirnya kampungnya disebut Tuban. Jadi kan celana dalam. Makanya bangsa luar itu takut dengan Nusantara. Celana dalam kayak sopan menang. Itu udah celana dalam. Omongnya isine, isine. Oh no, bambu runcing sopan menang. Jadi itu bangga bahwa bangsa kita ini bangsa yang besar. Bangsa yang besar.